Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita di dalam taufik dan hidayahnya. Pertama-tama marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dengan ketakwaan ini, karena dengan takwa seseorang itu akan dimasukkan ke dalam surga. Hadirin sekalian, banyak kejadian-kejadian masa lalu yang mengandung pelajaran dan ibrah bagi manusia. Namun, dari banyak kejadian yang telah berlalu, yang tertulis di dalam sejarah, tidak semua kejadian yang telah lalu Allah abadikan. Allah sebutkan kisahnya. Tidak semua kejadian yang telah berlalu Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Allah menyebutkan kejadian-kejadian yang penuh dengan ibrah, yang diistimewakan, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Qur'an ini kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukan wahyu tersebut adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa di dalam Al-Quran adalah kisah-kisah terbaik yang Allah sebutkan di dalamnya, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kisah Nabi Yusuf alaihi salam, yang mana ini menunjukkan bahwa betapa besarnya, banyaknya faidah, banyaknya ibrah yang terkandung di dalam kisah, di dalam kehidupan Nabi Yusuf, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kisah ini di dalam Al-Quran. Banyak pelajaran yang bisa dipetik dari perjalanan kehidupan Nabi Yusuf. Kalau kita lihat di awal kehidupan Nabi Yusuf alaihi salam, beliau mendapatkan ujian yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla melalui saudara-saudara beliau
yang merasa iri dengan beliau. Mereka memandang bahwa ayah mereka memberikan perhatian khusus kepada Yusuf dan saudaranya. Sehingga mereka membuat rencana, membuat makar, yang mana harapan mereka dengan makar dan rencana tersebut, ayah mereka akan mengalihkan perhatiannya kepada mereka. Mereka mengatakan, "Uqtulu Yusuf aw itrahuhu ardon yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin." Bunuh saja Yusuf atau buang saja Yusuf ke suatu daerah yang tidak dikenal, supaya perhatian ayah kalian tertumpah kepada kalian saja, dan sesudah itu kalian menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Itu harapan mereka. Setelah melakukan berencanakan kejahatan, mereka akan berencana akan menjadi baik. Namun ada seseorang dari mereka yang memberikan saran, "La taqtulu Yusuf wa alquhu fi ghayabatil jub yaltaqithu ba'du sayyara in kuntum fa'ilin." Jangan bunuh Yusuf, tapi masukkanlah saja Yusuf ke dalam sumur supaya dia dipungut oleh beberapa orang musafir. Jika kalian menghendaki hal tersebut, maka saran tersebut, rencana tersebut benar-benar mereka realisasikan, benar-benar mereka wujudkan, sehingga Nabi Yusuf pun mereka simpan, mereka masukkan ke dalam sumur. Kemudian ketika Yusuf di dalam sumur, terdapat orang-orang yang berjalan melewati sumur yang di dalamnya terdapat Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika salah seorang dari mereka datang ke sumur, mereka hendak menimba air. Kemudian mereka ketika menimba air, mereka melihat di dalam sumur tersebut ada Nabi Yusuf. Dia mengatakan, "Ya busyra hadza gulam wa asarruhu bid'ah wallahu alimum bima ya'malun." Lalu mereka menyuruh seseorang mengambil air, maka dia menurunkan timbannya, dia berkata, "Kabar gembira, ini ada seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikan dia sebagai barang dagangan. Pertama-tama Nabi Yusuf disimpan ke sumur, dibiarkan di dalam sumur. Kemudian beliau dipungut dan diperdagangkan layaknya budak. Dan akhirnya pun Nabi Yusuf alaihi salam dibeli oleh orang yang memiliki kedudukan di negeri Mesir. Dan beliau pun hidup bersama di tengah kerajaan. Namun sebelum itu Nabi Yusuf ketika beranjak dewasa, beliau diuji. Beliau diuji dengan godaan wanita. Dengan godaan wanita. Dan wanita yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepada, dan dia menutup pintu-pintu. Wanita tersebut hendak mengajak Nabi Yusuf alaihi salam untuk melakukan hal yang nista. Namun Nabi Yusuf alaihi salam tetap mempertahankan diri dan beliau keluar dari pintu. Kemudian setelah itu Nabi Yusuf alaihi salam digoda oleh banyak wanita. Ketika beliau digoda dan beliau menolak permintaan keinginan wanita-wanita yang menggoda beliau, Nabi Yusuf mengatakan, "Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin." Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada apa yang mereka ajak, daripada godaan-godaan wanita. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Dan jika engkau tidak hindarkan aku dari godaan mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi
hasrat mereka, dan tentulah aku termasuk orang yang bodoh. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa mereka. Setelah beliau di penjara, beliau tidak lepas di dalam penjara dalam berdakwah, mengajak orang-orang yang berada di dalam penjara untuk bertauhid, untuk beribadah hanya kepada Allah. Sampai akhirnya beliau dikeluarkan dari penjara dan beliau mendapatkan posisi yang tinggi di dalam kerajaan. Beliau diberikan kepercayaan oleh raja. Dan ini menunjukkan bahwasanya Nabi Yusuf alaihi salam melakukan mengarungi kehidupan ini sesuai dengan petunjuk Allah Azza wa Jalla. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Yusuf alaihi salam seorang nabi. Di awal kehidupan beliau dibuang. Beliau ditempatkan di sumur. Kemudian beliau diperjualbelikan, dijual layaknya budak. Kemudian beliau digoda wanita. Namun beliau terus mempertahankan ketakwaan. Kemudian Nabi Yusuf alaihi salam, beliau mendapatkan kedudukan di tengah kerajaan. Sampai akhirnya Nabi Yusuf pun dipertemukan dengan saudaranya. Namun ketika saudara-saudara Yusuf alaihi salam melihat Yusuf telah berada di posisi, melihat seseorang yang telah berada di posisi di kerajaan, mereka tidak mengetahui bahwasanya yang berada di posisi tersebut adalah Yusuf. Dan saudara-saudara Yusuf, mereka masuk ke tempat Yusuf. Yusuf mengenal mereka, namun mereka tidak mengenal Yusuf. Singkat cerita, akhirnya Nabi Yusuf dikenali oleh saudara-saudaranya. Mereka terheran dengan kedudukan yang diperoleh oleh Nabi Yusuf, yang mana di awal perkara, di awal mereka telah membuang, menaruh, menyimpan Yusuf di sumur. Namun mereka terkejut ketika melihat Nabi Yusuf alaihissalam telah mendapatkan tempat di kerajaan. Mereka mengatakan, saudara-saudara Yusuf mengatakan, qalu a innaka la anta Yusuf? Apakah kamu itu betul-betul Yusuf? Qala ana Yusuf wa hadha akhi. Qad manna Allahu alaina. Innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajral muhsinin. Mereka berkata, apakah kamu ini benar-benar Yusuf? Maka Nabi Yusuf menjawab, akulah Yusuf dan ini saudaraku. Sesungguhnya Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala bagi orang-orang yang telah berbuat baik. Seakan-akan Nabi Yusuf alaihissalam memberikan pesan bagaimana beliau menghadapi kehidupan yang telah berlalu. Beliau di sini menyebutkan pesan, innahu man yattaqi wa yasbir. Sesungguhnya siapa saja yang bertakwa dan bersabar. Di sini mengandung pesan ketika kita mendapatkan suatu alur kehidupan, maka bagaimanapun keadaannya, apakah keadaan kita itu dalam keadaan sulit, apakah keadaan kita itu dalam keadaan senang, maka hendaknya kita terus menjaga ketakwaan dan kesabaran.
Kemudian di dalam ucapan Yusuf mengandung makna tersirat rasa syukur Yusuf. Nabi Yusuf mengatakan, "Ana Yusuf wa hadha akhi, qad mannallahu alaina." Nabi Yusuf mengakui bahwasanya karunia yang beliau dapatkan itu adalah murni dari Allah Azza wa Jal, dan beliau menggambarkan kesyukuran beliau dan beliau tidak kufur atas apa yang telah beliau raih. Kemudian di dalam ayat ini fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Di sini menggambarkan betapa Nabi Yusuf alaihi salam yakin, menunjukkan keyakinan yang berada di dalam diri Nabi Yusuf, bahwasanya beliau meyakini bahwasanya ketika seseorang itu telah berbuat kebaikan, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan yang telah dilakukan. Hadirin sekalian, ini saja yang dapat disampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan di dalam khutbah ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Hadza innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdina li ahsaniha illa ant. Allahumma srif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa ant. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.